Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di ujung timur Pulau Madura, hiduplah seorang santri muda bernama Udin. Udin bukanlah santri biasa. Kalau dilihat sekilas, dia tampak seperti santri yang sangat serius belajar agama. Namun, ada satu hal yang membuatnya sangat berbeda dari santri lainnya. Kepalanya gundul seperti bola bekel yang baru dipoles. Ya, Udin adalah santri gundul dari Madura yang terkenal bukan hanya karena kepalanya yang licin, tapi juga karena tingkah lakunya yang selalu membuat orang terpingkal-pingkal. Suatu hari, Udin sedang berjalan menuju pesantren setelah selesai menimba ilmu di sebuah warung kopi di dekat pasar. Warung itu bukan sembarang warung kopi, melainkan warung kopi yang selalu ramai dengan pembeli yang tak hanya sekedar ingin ngopi, tapi juga ingin berinteraksi dengan makhluk aneh yang bernama Udin. Udin, dengan celana panjang yang lebih panjang dari ukuran tubuhnya, mengenakan sarung yang kadang tersangkut di betisnya, sedang berjalan santai dengan sebuah buku agama yang selalu dibawanya. Namun, pada hari itu, Udin membawa sesuatu yang sangat berbeda, sebuah ember berisi air kelapa muda. Kegembiraannya tak bisa disembunyikan. "Udin, mau kemana itu?" teriak temannya, Junaidi, yang baru saja keluar dari warung kopi. "Ah, Jun, aku mau pergi ke pesantren." "Tapi, ini air kelapa buat siapa ya?" Udin menjawab sambil melihat ember tersebut. "Air kelapa? Buat apa?" tanya Junaidi, sambil melirik ember itu dengan bingung. "Gak tahu, Jun. Aku cuma ingin kasih orang-orang yang dahaga," jawab Udin dengan wajah serius. Junaidi cuma menggelengkan kepala. "Ya, sudah, kalau begitu, berhati-hatilah," katanya sambil tersenyum geli. Udin pun melanjutkan perjalanan dengan langkah pelan, menggoyangkan ember berisi air kelapa di tangan. Saat itu, suasana pagi di desa Madura masih sangat tenang. Namun kehadiran Udin yang melintas dengan gaya khasnya selalu menarik perhatian. Sesampainya di pesantren, Udin mendapati para santri sedang duduk di halaman pesantren, tengah mendengarkan pengajian dari seorang kiai. Kiai itu, yang bernama Kiai Abdul, adalah sosok yang sangat dihormati oleh semua santri. Ia terkenal sangat bijaksana, namun kadang bisa juga menjadi sangat lucu tanpa sengaja. Udin datang terlambat seperti biasa, dan masuk dengan langkah yang lebih mirip tarian samba. Sambil menenteng ember air kelapa, Udin berlari-lari kecil menuju barisan santri. Seketika, semua mata pun tertuju padanya. Udin. Kenapa bawa air kelapa?" tanya Kiai Abdul yang sudah mulai penasaran. "Aku bawa air kelapa, Kiai. Siapa tahu ada yang dahaga dan butuh," jawab Udin sambil memamerkan ember tersebut dengan bangga. Kiai Abdul pun mengangkat alisnya, bingung. "Udin, kamu ini bawa air kelapa, atau bawa air santai?" tanyanya sambil tersenyum lebar. Semua santri tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Kiai Abdul yang seakan membeberkan kebodohan Udin yang nyata. Udin, yang tidak merasa malu sedikit pun, justru ikut tertawa keras bersama mereka. Itulah yang membuat Udin begitu dicintai. Meskipun sering melakukan hal-hal konyol, dia selalu bisa membuat orang tertawa tanpa merasa sedikit pun bersalah. "Baiklah, Udin. Kalau kamu sudah bawa air kelapa, coba bagi-bagi ke santri yang butuh ya. Tapi jangan sampai tumpah. Nanti kalau tumpah, bisa jadi air kelapa ini malah jadi air kerisauan," kata Kiai Abdul sambil tertawa. Udin pun berjalan menuju kelompok santri yang sedang duduk di bawah pohon jati besar di halaman pesantren. Dia menyerahkan air kelapa itu dengan penuh semangat. "Ini, air kelapa. Ayo, siapa yang dahaga?" kata Udin sambil memegang ember dengan kedua tangan. Santri yang sedang duduk di sana, yang sebagian besar sudah terbiasa dengan tingkah laku Udin, cuma bisa melongo. Salah satu dari mereka, yang bernama Dani, langsung mengangkat tangan. "Saya, Udin. Saya dahaga." Dani berkata dengan serius, meskipun matanya berkedip-kedip seperti menahan tawa. Udin segera memberikan secangkir air kelapa kepada Dani, tetapi karena tangannya sedikit goyah, air kelapa yang ada di cangkir itu malah tumpah ke baju Dani. Maaf, Dani. Tapi kan, air kelapanya nggak tumpah semua, kok?" Udin berkata dengan wajah polos. Dani, yang awalnya bingung, langsung tertawa terbahak-bahak. "Ya, sudahlah, Udin. Ini malah jadi hiburan pagi hari." Semua santri pun tertawa riang. Kiai Abdul, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia tahu,
Meskipun Udin tampak bodoh, dia memiliki hati yang baik dan bisa membuat siapa saja bahagia. Tengah hari pun tiba, dan semua santri mulai berkumpul untuk makan siang bersama. Udin, yang biasa makan dengan gaya tak terkendali, kali ini makan dengan penuh perhitungan. Di meja makan, dia duduk bersebelahan dengan Dani. "Udin, kemarin kamu bilang mau jadi santri teladan, gimana itu?" Dani bertanya sambil mengunyah nasi. "Teladan? Ah, itu cuma teori, Dani. Yang penting kita harus bisa bikin orang ketawa dulu," jawab Udin dengan santai, sambil menyendok nasi ke mulutnya dengan cara yang agak konyol. "Jadi kamu lebih suka bikin orang ketawa daripada belajar?" tanya Dani, setengah serius. "Tentu saja. Kalau orang ketawa, mereka lupa sedih. Kalau mereka lupa sedih, hidup jadi lebih ringan. Kalau hidup ringan, Allah pasti senang," jawab Udin, dengan ekspresi serius yang sangat konyol. Dani pun tertawa lagi. "Udin, kamu memang santri yang aneh, tapi selalu bikin orang senang. Itu yang penting." Makan siang itu pun berlangsung dengan penuh gelak tawa. Suasana pesantren yang biasanya serius tiba-tiba terasa lebih hidup berkat kehadiran Udin yang selalu berhasil membawa kebahagiaan. Setelah makan siang yang penuh dengan tawa dan kegilaan, Udin melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Di tengah pesantren, ada sebuah tempat yang disebut bengkel pemikiran, sebuah ruangan kecil yang digunakan para santri untuk berdiskusi, belajar, dan kadang-kadang mengobrol tentang topik yang tak terduga. Namun, bagi Udin, tempat ini justru menjadi tempat untuk menambah koleksi leluconnya. Hari itu, Udin memutuskan untuk membawa seember besar air kelapa ke dalam bengkel pemikiran. Kenapa air kelapa? Karena dia merasa jika para santri bisa berpikir lebih jernih dengan air kelapa, meskipun dia sendiri tidak tahu apa itu benar atau tidak. Di dalam ruangan itu, para santri tengah mendiskusikan masalah fikih, sebuah topik berat yang membuat banyak dari mereka berkerut kening. Namun, begitu Udin masuk dengan ember air kelapa di tangan, suasana yang serius itu langsung berubah menjadi kocak. "Udin, kenapa bawa air kelapa?" tanya Ahmad, santri yang selalu serius. "Ah, ini, Ahmad, biar semua lebih jernih, biar otaknya seperti air kelapa yang segar." "Coba deh, minum, pasti lebih cerdas," jawab Udin dengan penuh keyakinan, sambil mengangkat ember itu. Semua santri menatap Udin dengan tatapan bingung, tapi tak ada yang berani mengatakan apa-apa. Mereka tahu, sudah menjadi kebiasaan Udin untuk datang dengan ide-ide aneh yang tak masuk akal. Namun, anehnya, kadang-kadang ide-idenya justru membuat suasana lebih hidup. "Udin, kamu memang luar biasa, sih. Coba kalau ide kamu dipraktikkan, bisa-bisa kita semua jadi ilmuwan besar," kata Dani, sambil tertawa. "Ya, tapi kalau jadi ilmuwan besar, nanti aku jadi sibuk mikir dan gak bisa bawa air kelapa lagi," jawab Udin sambil mengedipkan mata, seolah dia baru saja mengungkapkan rahasia besar dunia. Akhirnya, mereka semua tertawa. Ahmad, yang sebelumnya tampak serius, malah ikut-ikutan tertawa meski belum meminum air kelapa. Tak lama kemudian, mereka mulai berbicara tentang topik yang sebenarnya ingin mereka diskusikan, meskipun dengan pengaruh gelak tawa yang masih terasa. Namun, tidak semua santri merasa bahwa suasana menjadi lebih baik. Ada satu santri yang sangat merasa terganggu dengan kebiasaan Udin yang seringkali mengganggu diskusi dengan tingkah konyolnya. Dia adalah Hadi, santri yang paling serius dan paling berbakat dalam bidang agama. Hadi merasa sangat terganggu dengan Udin dan hampir setiap hari berusaha untuk mengingatkan Udin tentang betapa pentingnya belajar dengan fokus. "Udin, kamu itu sudah terlalu jauh dengan semua candaan ini. Kita di pesantren ini harus serius dalam belajar," Hadi berkata dengan nada yang sedikit tinggi. Mendengar itu, Udin langsung berhenti tertawa dan menatap Hadi dengan serius, meskipun di balik mata Udin masih ada sedikit gurauan. "Serius, Hadi? Kalau aku serius terus, nanti hidupku jadi monoton. Gak ada keceriaan. Bahkan kamu, Hadi, gak bisa serius terus, kan? Coba deh, coba minum air kelapa ini, pasti kamu lebih relaks," jawab Udin sambil tersenyum dan menyodorkan air kelapa ke arah Hadi. Hadi, yang jarang tersenyum, hanya menggelengkan kepala. "Udin, kamu itu aneh sekali. Tapi, ya sudahlah, kalau kamu bisa bikin orang tertawa, aku biarkan saja," kata Hadi dengan nada yang lebih lembut. Udin pun melanjutkan petualangannya di pesantren itu dengan tetap membawa humor kemanapun dia pergi. Seiring waktu, santri lainnya mulai terbiasa dengan tingkah laku konyol Udin, dan sebagian besar malah menganggapnya sebagai hiburan. Meskipun kadang-kadang Udin mengganggu pelajaran dengan lelucon-leluconnya yang absurd,
tidak ada yang bisa menahan tawa setiap kali dia berbicara. Namun, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Udin sedang berjalan-jalan di halaman pesantren, sebuah kerumunan santri sedang berkumpul di sekitar sebuah meja kayu besar. Ada yang terlihat serius, ada juga yang tampaknya sedang berdebat tentang sesuatu yang cukup penting. Udin, yang selalu penasaran dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, mendekati kerumunan itu. Ada apa ini? Tanya Udin dengan suara keras, sambil berdiri di ujung meja. Ah, Udin. Jangan ganggu. Ini rapat penting tentang acara perayaan Hari Santri, jawab Amin, salah satu santri yang selalu merasa menjadi ketua panitia. Perayaan Hari Santri? Wah, itu pasti seru. Tapi aku bawa air kelapa, siapa tahu bisa jadi minuman resmi. Udin melompat ke tengah kerumunan, mengangkat ember air kelapa dengan semangat. Aduh, Udin, kamu ini kenapa nggak bisa serius sih? Amin terlihat kesal, meskipun sebenarnya dia tahu Udin tidak akan pernah berubah. Serius itu bosan, Amin. Yang penting kita bisa nikmatin hidup dan bikin orang bahagia, jawab Udin dengan serius, meski wajahnya tetap tampak konyol. Beberapa santri yang duduk di meja itu mulai tersenyum, meskipun mereka mencoba menahan tawa. Salah satu dari mereka, Mulyono, mulai melirik Udin. Udin, aku rasa kamu memang punya cara unik untuk bikin suasana hidup. Coba deh, kamu jadi MC untuk acara perayaan Hari Santri nanti. Pasti seru, kata Mulyono sambil tertawa. MC? Wah, aku siap, Mul. Asal nanti aku boleh bawa air kelapa. Ya, jawab Udin dengan semangat. Dia mulai membayangkan dirinya menjadi bintang di acara perayaan yang akan datang. Rapat itu akhirnya berakhir dengan keputusan bahwa Udin memang akan menjadi MC dalam acara perayaan Hari Santri. Walaupun awalnya tidak ada yang yakin, tapi mereka tahu satu hal, Udin tidak hanya membawa tawa, tetapi juga membawa kebahagiaan. Dan siapa yang tidak ingin sedikit kegilaan dalam acara yang seharusnya membosankan? Ketika hari perayaan tiba, Udin tampil di panggung dengan mengenakan pakaian yang lebih dari sekadar konyol. Dia mengenakan sarung berwarna cerah, dengan topi besar yang tampaknya terbuat dari daun kelapa. Di tangan kirinya, dia menggenggam mic, sementara tangan kanannya masih memegang ember berisi air kelapa. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar? Siapa yang ingin tahu rahasia hidup bahagia ala Udin? Dia memulai acara dengan penuh semangat, dan kerumunan mulai tertawa. Itulah Udin, santri gundul dari Madura. Meskipun tingkah lakunya konyol dan aneh, dia tetap bisa membuat hari-hari para santri di pesantren itu lebih hidup, lebih ceria, dan lebih bahagia. Hari perayaan yang dinanti pun akhirnya tiba. Udin, dengan gaya khasnya yang tak pernah bisa diprediksi, menjadi pusat perhatian di tengah acara yang seharusnya serius. Semua santri telah berkumpul di halaman pesantren, mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun, tidak ada yang bisa menandingi semangat Udin yang luar biasa, terutama dengan penampilannya yang sangat mencolok, sarung cerah dan topi dari daun kelapa yang tampak lebih mirip topi prajurit zaman dahulu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat datang di acara perayaan Hari Santri. Apa kabar kalian semua? Udin memulai acara dengan suara lantang, mengangkat tangan kiri dengan mic dan tangan kanan memegang ember air kelapa. Semua santri yang hadir mulai menahan tawa, beberapa bahkan terbahak-bahak. Beberapa santri yang datang dari luar pesantren pun bingung melihat penampilan Udin yang begitu unik. Mereka hanya bisa saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Namun, mereka segera menyadari bahwa Udin bukan hanya seorang santri, tapi juga seorang pelawak alami yang bisa membuat suasana apapun terasa lebih ringan dan menyenangkan. Udin, kamu ini memang beda dari yang lain. Tapi aku kagum dengan semangatmu, kata Dani sambil tertawa, yang tak bisa menahan diri untuk mengagumi cara Udin menghidupkan acara ini. Dani. Kalau kamu ikut di acara ini, nanti kamu jadi tambah pintar, deh. Karena yang pintar itu harus bisa tertawa juga, jawab Udin dengan serius, padahal semua orang tahu itu hanya gurauan semata. Beberapa santri mulai mengikuti gaya Udin, memberikan tepuk tangan dan gelak tawa kecil. Udin semakin merasa percaya diri dan melanjutkan pidatonya dengan penuh energi. Teman-teman, hari ini kita tidak hanya merayakan Hari Santri, tetapi juga merayakan kebersamaan dan kegembiraan. Tidak ada yang lebih penting selain kita semua bisa tertawa bersama, karena yang tertawa itu berarti sudah memiliki kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah kunci kehidupan yang sesungguhnya, kata Udin, dengan sedikit berlebihan namun penuh semangat. Tiba-tiba, Udin yang merasa semakin panas dan ingin menyegarkan diri, memutuskan untuk menyegarkan suasana dengan cara yang lebih ekstrim.
Dia mengambil ember air kelapa yang masih penuh dan tanpa pikir panjang, menyiramkan sebagian besar isinya ke kepala sendiri. Kepalanya yang gundul semakin berkilau karena terkena air kelapa yang dingin, membuatnya semakin terlihat seperti bola bekel yang baru saja disiram. Ah, segar. Ini dia rahasia hidup panjang umur. Kalau capek, tinggal siram kepala aja. Coba deh, siapa yang mau coba? Kata Udin sambil tertawa sendiri. Para santri yang melihat itu tidak bisa menahan tawa lagi. Mereka yang awalnya khawatir akan acara ini yang mungkin menjadi sangat membosankan, malah kini merasa senang dan tertawa terbahak-bahak. Namun, Udin tidak berhenti sampai di situ. Ia mengambil kesempatan untuk melanjutkan aksi konyolnya dengan melompat ke tengah panggung, berputar-putar, dan mengibaskan air kelapa ke segala arah. Dia bahkan melibatkan beberapa santri lain dalam aksi kocaknya itu, meminta mereka untuk berbaris dan melakukan tarian kelapa bersama. Yuk, teman-teman, mari kita menari dengan air kelapa. Kita bisa buat dunia ini jadi lebih ceria. Udin mengajak santri-santri lainnya. Beberapa santri yang awalnya ragu, akhirnya ikut bergabung dengan Udin. Mereka mulai menari dengan gerakan yang tidak jelas dan terkadang kocak, sambil menggendong ember air kelapa yang mereka temui. Tak lama, acara tersebut berubah menjadi sebuah perayaan yang penuh tawa dan kebahagiaan, dengan Udin sebagai pusat perhatian yang tak terelakkan. Tiba-tiba, Kiai Abdul yang melihat kejadian itu dari jauh mulai berjalan mendekati panggung. Semua santri yang tadinya tertawa, berhenti sejenak dan menoleh ke arah Kiai Abdul. Mereka semua tahu betul bahwa Kiai Abdul adalah orang yang sangat bijaksana, namun juga penuh humor yang kadang tak terduga. Udin, panggil Kiai Abdul dengan suara berat yang biasa dia gunakan saat berbicara serius, namun kali ini ada senyum di sudut bibirnya. Kamu ini memang luar biasa. Tapi kamu harus tahu, ada saatnya kita harus serius. Jangan terus-terusan menghibur orang dengan kelucuanmu. Udin yang mendengar itu langsung menunduk, seolah merasa sedikit malu. Semua santri menunggu apa yang akan dikatakan Kiai Abdul selanjutnya. Tapi, Udin, hidup ini memang harus seimbang. Belajar itu penting, tetapi tertawa itu juga penting. Tertawa adalah obat dari segala kepenatan. Karena itulah, kalian semua harus belajar untuk menyeimbangkan keduanya. Udin, kamu mengingatkan kita semua untuk tidak terlalu serius, dan itu adalah pelajaran berharga. Kiai Abdul mengangkat tangannya, memberikan tanda agar semua santri duduk kembali. Hari ini kita merayakan Hari Santri, dan Udin telah memberikan hiburan yang luar biasa. Namun, kita juga harus tetap mengingat tujuan kita datang ke pesantren, yaitu untuk mencari ilmu dan menjadi manusia yang lebih baik. Semua santri mengangguk dengan hikmat, dan sebagian dari mereka yang sudah terbahak-bahak ini menahan tawa dengan sedikit rasa malu. Udin yang sempat khawatir, tiba-tiba merasa lebih tenang. Tapi, Kiai, katanya dengan nada yang lebih rendah, bukankah hidup ini lebih indah jika kita bisa tertawa meskipun dalam situasi yang sulit? Kiai Abdul tersenyum lebar. Itulah yang saya maksudkan, Udin. Tidak ada salahnya tertawa, tetapi kita harus tahu kapan waktunya untuk serius dan kapan waktunya untuk tertawa. Kalian semua harus menemukan keseimbangan itu. Udin mengangguk dengan serius, meskipun wajahnya tetap menunjukkan sedikit kelucuan. Baik, Kiai. Aku akan belajar untuk lebih serius dalam hal-hal penting, tapi tetap dengan semangat untuk membuat orang tertawa. Acara perayaan Hari Santri pun berlanjut dengan suasana yang lebih tenang, namun tetap penuh dengan kebahagiaan. Udin yang semula menjadi bahan perbincangan dengan aksinya yang konyol, kini diterima sebagai santri yang penuh semangat, yang membawa tawa tanpa melupakan tujuan utamanya untuk menuntut ilmu. Sejak hari itu, para santri di pesantren semakin menghargai Udin, bukan hanya karena kelucuannya, tetapi juga karena keberaniannya untuk membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan mereka yang kadang-kadang terasa serius dan penuh beban. Udin, si santri gundul dari Madura, tetap menjadi pusat perhatian dengan caranya yang unik, dan itulah yang membuatnya tak hanya dicintai, tetapi juga dihormati.